Selamat pagi, pemirsa GKPS TV yang terkasih. Kita akan mendalami firman Tuhan pagi ini, dan marilah kita menyiapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu menyertai kami setiap hari. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu dalam kami menempuh hari-hari kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pagi ini diambil dari surat Yakobus yang pertama, ayat 5-6. Saya akan membacakan ayatnya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia mintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-membangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara-saudara yang terkasih, surat Yakobus ini secara khusus dikirim kepada saudara-saudara seiman ke-12 suku Israel, katanya, yang di perantauan, yang ada di diaspora. Jadi surat ini dikirim kepada umat yang mulai tersebar, berpindah-pindah di diaspora, di perantauan. Tahukah saudara-saudara bahwa di Indonesia ada juga gereja yang sungguh-sungguh memahami dirinya sebagai gereja kaum transmigran, yaitu gereja yang semula disebut gereja tanah seberang, yaitu gereja yang tumbuh dari Lampung sampai Palembang. Tahun 60, tahun 70, karena banyak transmigran, khususnya dari Jawa, mereka pun tumbuh. Dan saat mereka tumbuh, saudara-saudara, tahun 60-70, maka pada tahun 87 mereka tidak lagi menamai dirinya Gereja Tanah Seberang, tapi Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan, GKSPS. Dan yang menarik, ketika mereka merenungkan imannya, mereka menetapkan bahwa surat Yakobus ini adalah surat yang menyentuh hati mereka. Karena memang semula surat Yakobus yang ditulis oleh saudara Yesus kepada suku-suku Israel yang di perantauan, dan mereka pun merasa, saudara-saudara, di Lampung sampai Palembang, mereka juga seperti suku-suku yang merantau, yang transmigran, dan mereka menemukan sapaan Yakobus adalah sapaan yang sungguh menyentuh hati mereka. Menurut orang di GKSBS ini, saudara-saudara, hidup mereka itu, mereka sebut ngelari. Apa itu ngelari? Mencari sahabat, mencari kehidupan, tapi juga mandiri. Dan dengan itulah mereka menjadi gereja saat ini. Surat Yakobus juga tentang jemaat-jemaat yang tersebar, dan karena tersebar di perantauan, kita juga GKPS boleh kita sebut sebagai gereja di perantauan, saudara-saudara, di Jakarta, di Jawa, di Kalimantan sampai ke Bali. Maka memang kita diminta, dan begitu juga orang GKSBS, dan begitu juga Anda dan saya, diminta oleh Tuhan kalau kita merantau, katanya saudara-saudara pada ayat kelima, maka janganlah kamu kekurangan hikmat. Menarik sekali, bukan? Hikmat itu penting kalau kita merantau, kalau kita sedang berdiaspora dalam kehidupan yang mungkin jauh dari kampung halaman. Memang saudara-saudara, dalam hal iman amat penting kesetiaan, amat penting amin kepada Tuhan. Tapi menarik sekali, justru sekarang jangan lupa bahwa kesetiaan mesti ditambahkan dengan hikmat. Apa itu hikmat, saudara-saudara, kalau begitu? Dalam surat hikmat, yaitu Amsal, Salomo, dalam Amsal 1 ayat 20 dikatakan, hikmat itu berseru-seru di setiap jalan, di setiap hari. Dengan kata lain, orang yang merantau mesti mampu juga mendengarkan kehidupan. Mesti juga tahu di jalan-jalan ada apa. Dan kalau begitu, dia cakap untuk menangani kehidupan di jalan-jalan. Dia punya keterampilan, dia punya kecakapan yang bisa dia praktikkan, dan dengan itu dia berhikmat, saudara-saudara. Bahkan dalam Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, nanti dengan hikmat yang kau praktekkan itu, dengan hikmat yang membuatmu bisa hidup di jalan-jalan, di jalan rantau ini, maka buah yang matang, berkat akan kau dapatkan. Hikmat dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan juga,
Hikmat itu seperti kita besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Berilmu, bisa mempraktekannya, itulah yang paling perlu. Tapi juga hikmat, dalam Alkitab, Yakobus tadi ayat 6 dikatakan, mintalah kepada Allah dalam iman. Berarti ada juga hikmat yang dapat dari iman. Tadi hikmat di jalan-jalan yang berseru sungguh penting, tapi hikmat yang dapat dalam iman juga sungguh penting. Apa hikmat yang dapat dari dalam iman? Dalam Yakobus dikatakan, Tuhan dengan murah hati memberikannya kepadamu. Kalau begitu kita juga bisa mengatakan, oh hikmat yang penting juga kemurahan hati. Be generous. Maksudnya apa saudara-saudara? Kita kan dalam rantau seperti orang-orang yang dialamatkan oleh surat Yakobus, seperti kita orang Simalungun. Dalam rantau kan kita kadang-kadang seperti terlempar. Dan mengapa kita bisa seperti ini? Karena saudara-saudara, Tuhan murah hati. Kalau begitu, hikmat yang penting juga selain yang kita dapat di jalan-jalan, tapi juga kita dapat dalam iman adalah hikmat dengan kemurahan hati. Dengan murah hati kita bersyukur, tapi dengan murah hati juga kita memberi kepada orang lain. Tapi yang paling penting, dengan kemurahan hati, dengan hikmat murah hati, kita memberi peluang kepada orang lain. Bahkan kita menerima kalau orang lain bersalah, kita bisa mengampuni. Dengan hikmat itu, kita seperti dikatakan dalam ayat 4 tadi, buahnya akan matang, dan kita bersaksi di tanah rantau ini sebagai orang-orang Kristen yang berhikmat. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di jalan hidup kami, Engkau menemani kami. Kau meminta kami agar berhikmat, tapi juga ya Tuhan, Kau meminta kami agar hikmat kemurahan hati pun kami miliki. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar